Buku boba ini sudah jelas ranahnya ada di ranah pencegahan dan pendidikan. Jadi saya tidak akan pretend berpura-pura ini soal penegakan, soal bagaimana nanti bapak-bapak penyidik memberantas korupsi, bagaimana menindak kasus, itu saya pikir ranah yang lain. Dan bahkan bapak-bapak penyidik sudah sepatutnya lebih tahu dan lebih canggih dari kita semua. Yang dilakukan lewat buku ini adalah membumikan kasus-kasus korupsi, agar kasus-kasus korupsi itu ceritanya bisa dipahami, dimengerti, dan menyalakan imajinasi masyarakat luas, imajinasi pembacanya atas bahaya korupsi, atas bahaya laku kecurangan dan nafsu keserakahan. Jadi buku ini bekerja di level itu untuk menyalakan imajinasi, untuk membangun kesadaran, sehingga akhirnya nanti muncul perlawanan kolektif dari mahasiswa yang membaca, perlawanan kolektif dari masyarakat luas, dari dosen-dosen, dari birokrat, bahwa korupsi itu sesuatu yang harus dilawan, harus dihindari. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan? Karena buku ini nggak bisa berhenti hanya sekedar buku launching. Mohon maaf Pak Giri, tahun 2011 saya sudah menerbitkan novel, judulnya 86. Nah, bapak-bapak polisi pasti tahulah 86. Nah, novel saya itu bercerita tentang korupsi. Itu cara saya, karena saya sadar cerita korupsi ini harus dibumikan, harus disentuh kesadaran pembacanya. Tapi lagi-lagi itu tidak berhenti dengan peluncuran buku. Apa yang harus dilakukan? Saya menawarkan sebuah strategi. Kalau Pak Jokowi di 2 pemerintahan kemarin awalnya sudah menggaungkan revolusi mental, lalu di Jepang ada revolusi kebudayaan, maka izinkan saya menyebut saja judulnya revolusi kesadaran. Jadi kita betul-betul harus membangun kesadaran baru, budaya baru anti korupsi. Kita harus menuju masyarakat yang memiliki sikap menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi. Jadi kita harus menciptakan masyarakat yang malu, masyarakat yang jijik, masyarakat yang merasa harga dirinya itu tidak ada lagi ketika mereka korupsi. Nah, sekarang langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita harus mengintegrasikan ini lewat kurikulum sekolah. Tidak ada jalan lain. Jadi nanti mudah-mudahan Pak Menteri sesuai Randon bisa datang ya. Jadi sudah saatnya nanti Polri itu bergandengan tangan dengan Dikdasmen, dengan dengan Menteri Pendidikan Tinggi, agar anti korupsi itu masuk kurikulum. Kalau UII tadi sudah diceritakan ada mata kuliah, tapi saya pikir itu belum semuanya ada di semua universitas. Jadi anti korupsi harus masuk di pelajaran di sekolah, sifatnya wajib dan terintegrasi dalam setiap pelajaran. Matematika misalnya, disisipkan langsung hitung-hitungannya dengan korupsi. Kalau tadi ngambilnya 200, ngakunya 150, berarti korupsi dong. Nah, itu contohnya. Lalu nanti terintegrasi dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Lalu di level perguruan tinggi, ospek itu harus diisi dengan anti korupsi. Daripada ospek isinya bullying dan sebagainya, kita wajibkan anti korupsi. Mata kuliah anti korupsi harus wajib di dalam perguruan tinggi. Nah, ini levelnya betul-betul level kebijakan. Kalau kita bisa melakukan satu langkah itu, ini sudah merupakan terobosan yang luar biasa. Dan buku ini nanti akhirnya menjadi buku wajib, buku yang harus dibaca semua mahasiswa, semua siswa di Indonesia. Lalu berikutnya kita harus bangun literasi anti korupsi. Literasi Indonesia sekarang kita darurat literasi, salah satu negara dengan pembaca minat baca terendah, salah satu negara yang skor PISA-nya terendah. Belum lagi kalau bicara anti korupsi, literasi anti korupsi, tapi ini harus dilakukan. Kita harus turun ke komunitas-komunitas, kita harus membangun pendidikan anti korupsi di level keluarga. Jadi kalau perlu PKK itu kita aktifkan lagi untuk menjadi agen-agen pendidikan anti korupsi, dan institusi keagamaan. Kita bayangkan kalau khotbah Jumat itu diisi dengan pendidikan anti korupsi, dengan cerita yang ada dalam buku ini, tentu akan sangat efektif sekali. Jadi peran keluarga dan peran institusi agama ini sangat penting. Lalu yang ketiga, kita bisa pakai budaya populer, kita bangun kesadaran kreatif anak bangsa melalui tadi disebut film ya Pak, ada buku film, lalu ini ada di Netflix, saya sebut aja judulnya No More Bets, itu
film produksi yang sepertinya disponsori oleh kepolisian Cina. Itu tentang judi online. Sangat bagus sekali, Pak. Jadi kita bisa pakai model-model pendekatan pop culture ini untuk membangun itu semua. Hanya dengan strategi itu kita betul-betul bisa membangun mentalitas baru, membangun budaya baru, dan membangun kesadaran baru. Buku ini langkah awal untuk membangun revolusi kesadaran di Indonesia, kesadaran anti korupsi. Terima kasih, Kak.